Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat Dayah Online Aceh News. Pagi ini saya berada di sebuah masjid. Masjid ini sebenarnya sangat bersejarah bagi perjuangan Aceh Merdeka pada tahun 1990 hingga tahun 2003. Karena masjid ini boleh dikatakan sebagai saksi bisu sejarah di mana Aceh pernah bergolak. Kenapa saya katakan demikian? Karena mediu tahun 1990 di sini pernah dibaiat beberapa anggota gerakan Aceh Merdeka dan pernah disinggahi beberapa tokoh Aceh Merdeka seperti Tunku Ilyas Paseh, Muzakir Manaf, bahkan salah seorang pejuang gerakan Aceh Merdeka yang sangat terkenal pada waktu itu adalah Yusuf Ali namanya. Karena di dekat masjid di depan ada jalan, dan di jalan tersebut pernah terjadi kontak tembak pada tahun 90 antara pasukan Yusuf Ali dan juga pasukan TNI. Kemudian juga salah seorang imam besar di masjid ini merupakan tokoh tertua dalam perjuangan gerakan Aceh Merdeka yang dikagumi dan juga disegani oleh tentara gerakan Aceh Merdeka sendiri, karena beliau adalah orang yang memberikan arahan dan juga memberikan sumpah pada orang-orang yang mau bergabung dengan gerakan Aceh Merdeka. Kemudian pada tahun 1998 atau pada saat reformasi di Jakarta, di mana di Aceh pada saat itu masih dalam status daerah operasi militer. Jadi pada saat Soeharto lengser, kemudian status darurat militer di Aceh dicabut, terjadilah kembalinya anggota-anggota gerakan Aceh Merdeka, baik yang dari luar negeri ataupun yang ada di dalam sendiri, ya, untuk kembali merekrut dan memperkuat barisan perjuangan mereka. Kemudian di masjid ini tempat saya duduk hari ini, dulu kondisi masjid ini masih kecil dan sekarang sudah direkonstruksi ulang, sudah dibangun dari dasar dan diperbesar karena kondisinya tidak memungkinkan lagi. Masjid tua sudah dibongkar. Perlu kita katakan, di masjid ini dulu pernah diadakan pengajian, tempat sholat berjamaah anggota-anggota gerakan Aceh Merdeka,
yang melakukan latihan militer di tempat ini. Artinya di kampung sekitaran ini mereka berlatih, ya, ada pelatihnya yang kemudian berkumpul di sini sekitar 170 orang, dan setiap malam di masjid ini mereka aktif di pengajian. Nah, makanya masjid ini boleh dikatakan sebagai saksi sejarah perjuangan kelam Aceh merdeka. Kenapa saya katakan perjuangan kelam? Karena apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh dan juga para kombatan-kombatan tidak tercapai sama sekali. Bayangkan, dalam perjuangan itu tidak sedikit dari mereka yang sampai dengan saat ini belum diketahui rimbanya, belum diketahui kuburannya. Kemudian ada sebahagian mereka yang masih selamat hingga hari ini, tapi ya boleh dikatakan nasib mereka tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Perjuangan ini hanya mengorbankan ribuan nyawa, baik rakyat sipil atau mereka yang terlibat dalam pergerakan, juga mengorbankan banyak harta benda masyarakat Aceh, tetapi hanya menjadi sebuah alat untuk mencapai kekuasaan di dalam bingkai NKRI. Kalau saya pribadi sebenarnya setuju saja kalau misalnya Aceh ini ingin dibangun dalam koridor NKRI. Setuju saja dan tidak terjadi masalah. Asalkan para petinggi-petinggi di Aceh, terutama mereka yang notabene dari kombatan yang dulu pernah merasakan pahitnya hidup di hutan, pahitnya hidup di daerah-daerah pedalaman, pernah merasakan bagaimana keadaan para petani-petani yang ada di pedalaman Aceh. Seharusnya mereka tergerak untuk memikirkan bagaimana seharusnya menjadikan basis-basis daerah-daerah hitam yang pernah mereka lalui untuk berkembang. Setidaknya tidak berkembang secara ekonomi. Mereka yang saat ini berada di tupup pimpinan, baik itu sebagai gubernur, DPR, atau wali kota, bagaimana memberikan sedikit rasa kenyamanan bahagian infrastruktur, terutama jalan, sarana transportasi, bagaimana bisa menjadikan jalan itu harus ada aspal hingga ke pelosok-pelosok desa. Tapi ini kan nyatanya, misalnya jalan yang ada di depan masjid ini hingga saat ini masih jalan yang dibangun tahun 90-an. Artinya sudah cukup lama masyarakat di basis gerakan Aceh Merdeka itu berada di dalam kepahitan, akses yang sulit, transportasi yang belum memadai. Oleh karena itu teman-teman, saya sebenarnya sangat kecewa. Saya bukan kecewa karena tidak ada jabatan, bukan kecewa karena
ya orang tua saya tidak mendapat apa-apa hasil dari perjuangan ini. Tidak. Tetapi kecewa terhadap bagaimana sudah membantu mereka, bagaimana menghidupkan mereka, bagaimana hancur terhadap pendidikan kami sebagai anak yang saat itu sedang menuntut ilmu, tetapi kami dihentikan dananya dari pendidikan karena kami harus pulang ke kampung, harus membantu perjuangan-perjuangan ini, baik saya ataupun keluarga-keluarga lainnya, dan juga ada pesantren yang dibangun di sana. Selain daripada tempat menuntut ilmu orang-orang kampung, dan juga di pesantren tersebut boleh dikatakan sebagai penjara bagi tahanan-tahanan GAM pada saat itu. Kalau misalnya ada masyarakat yang salah, biasanya salah seperti ini karena mereka ditemukan ada berinteraksi dengan TNI atau Polri. Ya, sehingga ditangkaplah mereka karena dianggap telah bekerja sama dengan TNI atau Polri, lalu dibawa ke pesantren. Pesantren itu memang sebahagiannya didanai oleh mereka dalam pembangunannya. Kemudian di sana dia akan diberikan ideologi Aceh Merdeka dan dilarang jika kemudian sudah dilepaskan, dilarang untuk kembali berhubungan dengan TNI atau Polri, dilarang berinteraksi, dilarang mereka datang ke pos TNI atau Polri. Ini untuk menghindari agar rahasia-rahasia yang ada di tubuh GAM itu sendiri tidak bocor, jadi tidak terendus oleh pihak keamanan, sehingga mereka dibina kemudian dilepaskan. Kemudian ada juga kesalahan-kesalahan lain yang menjadi target mereka, misalnya karena mereka menjual barang-barang terlarang, misalnya menjual minuman keras. Nah, kemudian pada saat itu kan slogan daripada perjuangan Gerakan Aceh Merdeka ini adalah untuk memperjuangkan syariat Islam. Selain daripada mendirikan negara, juga memperjuangkan syariat Islam. Jadi slogan-slogan itu pada awalnya melekat di dalam ideologi mereka, sehingga yang mereka lakukan sesuatu yang identik dengan Islam, yang melanggar dengan syariat Islam, itu sangat dilarang. Karena di tubuh GAM sendiri banyak orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama, yang mereka sangat mendorong dan sangat mendukung perjuangan ini karena atensinya adalah pada pelaksanaan syariat. Sehingga pada saat itu boleh teman-teman lihat ada sweeping pakaian-pakaian yang melanggar dengan syariat. Kemudian tempat-tempat wisata yang dianggap berpotensi melanggar dengan syariat Islam, terjadi khalwat, terjadi mesum dan segala macam, semuanya dilarang untuk beroperasi. Bahkan ada yang ditutup, bahkan ada yang dilakukan sweeping oleh underbau Gerakan Aceh Merdeka yang berafiliasi di pesantren-pesantren. Nah, saat itu memang Aceh ini boleh dikatakan di bawah pemerintahan GAM, karena seolah-olah pada saat itu ada dua pemerintah. Yang pertama secara resmi yaitu pemerintah Indonesia, dan itu berhasil dilumpuhkan pada saat GAM di puncak kejayaan, yaitu tahun 1998 hingga 2003. Maka pelaksanaan pemerintahan di Aceh boleh dikatakan lumpuh. Kantor-kantor camat, kantor pemerintah yang ada di pedalaman semuanya
dilumpuhkan. Artinya masyarakat menikah harus melalui mereka, kemudian administrasi bahkan pajak-pajak semuanya dikutip di kampung-kampung, dan juga pembayaran tagihan lampu harus bayar kepada mereka. Artinya mereka sudah menguasai semua sektor. Oleh karena itu dukungan masyarakat terhadap perjuangan ini pada saat itu sangat kuat, karena masyarakat menganggap bahwa mereka murni akan memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Karena Aceh ini sangat kuat dengan syariat Islamnya. Oleh karena demikian, setelah perdamaian, setelah MOU Helsinki, disitulah pudarnya dukungan masyarakat Aceh pada perjuangan ini. Karena begitu ada kesempatan yang dibuka peluang oleh, yang pertama boleh dikatakan oleh MOU itu telah dibuka peluang kepada kombatan-kombatan untuk bisa mencalonkan diri sebagai pejabat, baik itu DPR, bupati, wali kota, dan juga gubernur. Tidak sedikit daripada mereka yang mengambil kesempatan itu menjadi bahagian daripada realisasi MOU, dan hingga saat ini mereka masih aktif di dalam pejabat-pejabat yang ada di Aceh. Namun bukan hanya tidak bisa memberikan kontribusi secara menyeluruh kepada pembangunan, tapi tidak ada pengaruh sama sekali terhadap perjanjian Helsinki maksudnya. Tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan, tidak ada implementasi yang bisa mereka jalankan, tidak ada butir-butir dari MOU yang berhasil diperjuangkan. Termasuk yang terakhir yang kini sudah memudar, yaitu masalah bendera. Begitu juga dengan lapangan kerja, begitu juga dengan infrastruktur, dan juga peran mereka terhadap orang-orang yang sudah pernah memberikan jasa kepada perjuangan, apalagi di daerah pedalaman seperti ini. Seharusnya jika mereka paham bahwa tempat-tempat yang pernah mereka singgah menjadi tempat sejarah kelak, yaitu harus diperhatikan. Ada masjid yang pernah mereka singgah, kemudian mereka saat ini sudah berada di pucuk pimpinan. Bagaimana perhatian mereka terhadap masjid tersebut, baik pembangunannya ataupun yang namanya kontribusi, masyarakat tetap menerima dan menghargai. Kemudian ada menasah karena kan di Aceh ini hampir di setiap dusun itu ada menasah. Bagaimana mereka mengingat jasa mereka yang sudah pernah tinggal, tidur, singgah, menyelamatkan diri di menasah tersebut. Karena kan tidak boleh dipungkiri bahwa menasah pun banyak mereka selamat karena ada senjata-senjata mereka yang mereka sembunyi di sana. Kemudian peran mereka yang diharapkan yaitu hadir kembali di tempat-tempat yang pernah mereka singgahi untuk kemudian bisa menyapa, berinteraksi dengan masyarakat untuk mengingat jasa mereka, sekaligus
yang memberi sedikit bantuan agar pembangunan menasah-menasah bisa cepat selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Maka sekarang jika pun ada riak-riak kecil di dalam negeri Aceh ini yang ingin membangkitkan semangat perjuangan kembali, maka masyarakat Aceh, apalagi kan media sudah menyebar dan sudah masuk hingga ke tingkat-tingkat yang tidak bisa diprediksi, ya, informasinya begitu cepat melebar. Jadi gaung-gaung perjuangan kembali, gaung-gaung kemerdekaan Aceh yang dilontarkan oleh sebahagian orang yang mungkin kecewa dengan MOU ini, mungkin sangat sulit untuk bisa meyakinkan bahwa itu penting bagi masyarakat Aceh dan bagi kemerdekaan Aceh. Jikapun itu mampu dilakukan oleh siapapun misalnya, tapi untuk meyakinkan dan mencari dukungan seperti yang dilakukan dulu pada saat perjuangan Wali Doa Santero sudah tidak segampang itu. Artinya harus butuh waktu yang lama untuk bisa menarik, bisa mengambil hati masyarakat Aceh yang sudah terlanjur kecewa dengan perjuangan yang telah dibangun oleh Hasan Tiro, tetapi dihancurkan oleh mereka-mereka yang haus akan kekuasaan. Satu hal yang ingin saya sampaikan di ujung daripada video ini, bahwa Hasan Tiro pernah mengatakan, perjuangan ini diciptakan oleh orang-orang pandai, dimenangkan oleh orang-orang berani, dan dinikmati oleh para pengecut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.